Kan secara simbolis jersey timnas kepada Coach Herdman. Here we go. Name on the back and all. We can get a photo. Both holding the jersey. 3, 2, and 1. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Dan one to the left. One for our friends on the left, sebelah kiri. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia bukan sekadar keputusan berbasis reputasi internasional. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai pelatih asal Inggris itu memenuhi seluruh kriteria yang selama ini dicari Indonesia untuk mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih tim Garuda pada Sabtu 3 Januari 2026. 3 hari setelah tiba di tanah air, ia menjalani jumpa pers perdana di Jakarta, Selasa 13 Januari. Penunjukan tersebut langsung memantik diskusi luas, termasuk dari kalangan pengamat. Menurut Kusnaini, atau yang akrab disapa Bungkus, PSSI membutuhkan lebih dari sekadar pelatih dengan nama besar untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di level global. Pemilihan Herdman adalah keputusan yang tepat. Untuk mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2030 kita memang butuh lebih dari sekadar pelatih timnas, ujar Bungkus. Penilaian itu bukan tanpa dasar. Herdman memiliki rekam jejak nyata membawa sebuah negara menembus Piala Dunia. Selama 5 tahun menangani timnas Kanada, ia sukses mengantar negara tersebut tampil di Piala Dunia 2022 Qatar, mengakhiri penantian selama 36 tahun. Pengalaman Herdman juga tidak terbatas di sepak bola putra. Di sektor putri, ia pernah membawa Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita 2007 di Cina dan 2011 di Jerman. Bersama timnas putri Kanada, Herdman bahkan mampu melangkah hingga perempat final Piala Dunia Wanita 2015 saat Kanada menjadi tuan rumah, sebelum dihentikan Inggris. Herdman memenuhi kriteria itu. Dia pelatih yang bagus dengan kinerja yang telah teruji bersama timnas Kanada putra maupun putri, tambah Bungkus. Lebih jauh, Bungkus menilai kekuatan utama Herdman bukan hanya pada deretan prestasi, melainkan pada kemampuannya membangun sistem sepak bola secara menyeluruh. Lebih dari sekadar berprestasi, Herdman juga seorang konseptor yang baik. Itu tercermin dari cara dia membangun sepak bola Kanada dengan berbagai proyek yang mampu mengangkat negara itu masuk jajaran elit di Amerika Utara, bahkan dunia, ujarnya. Filosofi sepak bola yang dibawa John Herdman dinilai sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Menurut Bungkus, pendekatan Herdman menitik beratkan pada pengembangan potensi pemain lokal yang kemudian dikombinasikan dengan perekrutan pemain berkualitas dari berbagai sumber. Keyakinan Bungkus terhadap kapasitas Herdman juga diperkuat oleh adanya sejumlah kemiripan antara kondisi sepak bola Indonesia saat ini dengan Kanada beberapa tahun sebelum tampil di Piala Dunia. Meski mengakui perbedaan kultur dan lingkungan, ia menilai kedua negara menghadapi tantangan yang relatif serupa, terutama dalam hal infrastruktur pembinaan, kualitas kompetisi liga, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang sepak bola. Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian asisten Herdman, Cesar Melan, yang sebelumnya menyebut Indonesia berada pada situasi yang mirip dengan Kanada sekitar 4 hingga 5 tahun sebelum tampil di Piala Dunia 2022. Dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun, Herdman memikul ekspektasi besar, yakni membawa Indonesia bersaing di level dunia, dengan Piala Dunia 2030 sebagai sasaran realistis terdekat setelah kegagalan di edisi 2026. Bagi Bungkus, keberhasilan proyek ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi visi, sinergi antar kelompok usia, serta dukungan penuh dari seluruh ekosistem sepak bola nasional. Muhammad Kusnaini menyebut Cesar Melan akan berperan penting di timnas Indonesia di bawah kendali pelatih kepala John Herdman. Melan ditunjuk PSSI sebagai asisten Herdman, dengan peran di bidang kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik. Kehadiran Melan di tim Garuda melanjutkan kerjasamanya dengan Herdman selama lebih dari 1 dekade mulai dari timnas putri Selandia Baru, timnas putri dan putra Kanada, hingga Toronto FC. Kehadiran Melan sebagai asisten Herdman juga sangat penting. Sebagai pelatih baru timnas, Herdman memang butuh orang yang paham konsep dan cara kerjanya, kata pria yang akrab disapa Bungkus. Latar belakang Melan sebagai pelatih fisik juga cukup membantu. Filosofi sepak bola Herdman yang banyak menekankan permainan pressing dan high intensity butuh dukungan fisik dan stamina pemain yang memadai, katanya menambahkan.
Kerjasama keduanya membuahkan sejumlah prestasi di tim yang ditangani. Salah satunya adalah saat Kanada menembus Piala Dunia 2022 di Qatar. Piala Dunia ini adalah panggung terakbar kedua Kanada setelah absen selama 36 tahun, setelah debut mereka pada 1986 di Meksiko. Selain itu, ia dan Hartman juga membersamai 3 tim putri bermain di Piala Dunia Wanita, yakni pada edisi 2007, 2011, dan terakhir 2015. Menurut Bungkus, tugas utama Melan di Indonesia adalah untuk meningkatkan level kebugaran Jai Itzes dan kawan-kawan. Kata dia, hal ini sangat penting agar nantinya Hartman leluasa menerapkan filosofi bermainnya. Melan sepertinya akan diminta Hartman menaikkan level kebugaran para pemain timnas. Dengan kebugaran yang memadai barulah Hartman bisa leluasa menerapkan filosofi sepak bolanya di timnas Indonesia, kata Bungkus. Agenda pertama Hartman dan Melan tahun ini adalah bermain di FIFA Series saat Indonesia menjadi tuan rumah pada Maret nanti. Setelah itu, tim Garuda akan melakoni FIFA Matchday bulan Juni, September, Oktober, dan November, serta kejuaraan ASEAN yang dijadwalkan berlangsung mulai bulan Juli. Great touch, and Indonesia score! Ole Romani marks his international debut with a goal. And the Indonesia contingent inside the Sydney Football Stadium have something to cheer. Timnas Indonesia kini diarahkan untuk tumbuh dari akar rumput yang kuat. Liga lokal, khususnya BRI Super League, diproyeksikan menjadi jalur utama pembentukan kerangka tim nasional. Salah satu pertimbangan utama PSSI merekrut John Hartman adalah komitmennya untuk tinggal di Indonesia selama masa kepelatihan. Langkah ini dinilai krusial agar pelatih memahami konteks budaya, kompetisi, dan karakter pemain secara langsung. Kehadiran fisik di dalam negeri membuat Hartman leluasa memantau pertandingan liga tanpa jarak. Akan tetapi, yang lebih penting adalah pesan psikologis kepada pemain bahwa performa di liga benar-benar diperhatikan. Menurut saya, memiliki komitmen terhadap liga domestik di sini adalah fondasi masa depan kita. Dan yang terpenting adalah, pertama, saya menonton langsung, kata John Hartman. Karena kalau pelatih timnas tidak menonton liga domestik, maka tidak ada harapan bagi pemain-pemain lokal, sambungnya. Pernyataan itu menegaskan filosofi seleksi berbasis kinerja, bukan reputasi semata. Hartman menaruh perhatian khusus pada Liga 1 sebagai wadah utama pengembangan pemain. Ia menilai liga profesional yang kompetitif akan mempercepat kematangan talenta lokal. Salah satu pemain yang masuk dalam radar pelatih berusia 50 tahun itu adalah Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan konsistensi dan peran kepemimpinan di level klub. Dan kita punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil baik di liga tersebut dan mudah-mudahan dia bisa naik ke level berikutnya, jelas John Hartman. Kalimat ini memperlihatkan jalur karir yang jelas dari klub menuju level internasional. Perhatian Hartman juga mengarah kepada pemain muda di berbagai klub daerah. Jadi, menurut saya, penting bagi para pemain muda kita, para pemain muda di Borneo FC, yang mendapatkan menit bermain, untuk tahu pelatih timnas memperhatikan mereka. Karena merekalah masa depan kita, ujarnya.